Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terhormat Bapak dan Ibu Bendahara Gaji, Bapak Sekjam Bumi Makmur kayaknya ada bergabung, Sekjam Kurau, Sekjam Bajuin, dan sekjam-sekjam lain yang mungkin tidak bisa disebut satu persatu. Terima kasih atas kehadiran pian-pian di rapat kita yang perdana kayaknya menggunakan Zoom dalam rangka mengawali new normal di Kabupaten Tanah Laut. Nanti akan mungkin menghemat waktu akan langsung saja, nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Pak Rija, Kasubdit Perbendaraan, dan Pak Dana. Cuma yang jelas mengawali pertemuan kita pada hari ini bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang sampai saat ini telah diubah 2 kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, ada beberapa kewajiban yang sampai saat ini belum bisa kita laksanakan. Jadi kita berharap mulai bulan Juni ini kewajiban itu sudah bisa kita laksanakan. Yang salah satunya adalah kewajiban untuk membayar iuran BPJS Kesehatan 1% yang meliputi gaji dan seluruh penghasilan. Artinya TPP juga harus kena pemotongan iuran BPJS. Untuk TPP mulai Januari sampai dengan April sudah belum kita bayar. Kemudian untuk yang TPP Mei yang rencananya akan kita bayarkan di bulan Juni ini, kita harapkan sudah bisa memperhitungkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% yang ditanggung oleh masing-masing ASN. Untuk yang 4%-nya ditanggung oleh pemerintah daerah, dan insya Allah sudah anggarannya sudah ada di BPKAD, kami siap membayarkan. Yang 1% ini kita masih ada hutang sebanyak 4 bulan, dan untuk yang hutang itu nanti akan diwacanakan untuk dibayar sekalian di TPP bulan Mei yang dibayar di bulan Juni. Jadi nanti akan ada pemotongan mungkin sebesar 5%, kurang lebih 1% per bulan. Cuma karena 5 bulan, jadi kemungkinan di TPP di Mei akan kena pemotongan 5% untuk BPJS-nya. Jadi untuk menghemat waktu mungkin kita langsung saja ke Pak Rija dan Pak Dana yang akan menjelaskan secara teknis. Sekali lagi kami mohon maaf karena kondisi yang memaksa kita untuk tidak bisa lagi kita bertatap muka. Mudah-mudahan dengan media ini tidak mengurangi arti silaturahmi kita. Silaturahmi kita tetap terjalin walaupun dengan pola yang baru. Mungkin langsung saja silakan ke Pak Rija dan Pak Dana untuk menjelaskan secara teknis lebih lanjut. Terima kasih Pak Ije. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh peserta sosialisasi pada hari ini. Bahwa pembahasan kita hari ini adalah terkait dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, di mana Peraturan Presiden tersebut merubah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, di mana ada beberapa hal yang menjadi istilahnya perhitungan yang baru, yang sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kabid Belanja tadi, bahwa di Perpres Nomor 79 Tahun 2019 ini yang pertama merubah pasal 30, di mana di situ ketentuan iuran 5% ini berubah, yang semula
formulanya 2% dibayar oleh ASN dan 3% dibayar oleh Pemda selaku pemberi kerja. Jadi 1% ASN dan 4% Pemda. Kemudian selanjutnya merubah pasal 32 ayat 1 dan 2 terkait dengan batas paling tinggi gaji dan tunjangan. Semula 8 juta rupiah menjadi 12 juta. Selanjutnya merubah pasal 33 ayat 1 yaitu adanya penambahan perhitungan dasar untuk iuran di KN ini, yaitu iuran kepada BPJS yang semula komponennya adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Dan ada tambahan lagi dengan tunjangan tetap lainnya seperti tunjangan kinerja, tunjangan daerah, maupun tunjangan sertifikasi bagi guru dan lainnya. Kemudian ada penambahan pasal baru di pasal 33A disisipkan situ pasal ke pasal bahwa perhitungan Perpres 75 tahun 2019 ini berlaku mulai Januari 2020. Nah, jadi dalam hal ini kami melakukan sosialisasi dan kami dari BUD sudah menyiapkan juga file Excel yang tentunya nanti akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk menghitung kekurangan iuran JKN kepada BPJS tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa ada beberapa perbedaan antara Perpres 82 tahun 2018 dengan Perpres 75 tahun 2019. Di sini yang semula hanya 3 perhitungan 3 poin menjadi 4. Kalau yang Perpres 82 ini kita langsung otomatis ini terhitung ada aplikasi gaji yang saat ini kita menggunakan mesin gaji. Akan tetapi di Perpres 75 ini sedikit repot karena komponennya bertambah. Yang semula sampai dengan tunjangan jabatan, ini ada tunjangan tetap lainnya. Nah, ini kami harap Bapak Ibu sekalian bisa untuk mengisi besaran tunjangan tetap lainnya, dan ini kami informasikan bahwa angka yang dibuat untuk membuat besaran tunjangan tetap ini adalah berdasarkan pagu dari peraturan perundang-undangan, misalnya ada Perbuk tentang tunjangan kinerja itu yang dibuat bukan sebesar yang diterimanya. Maksudnya tidak dipotong dari kehadiran maupun lain-lain. Jadi itu saja yang dibuat, dan kemungkinan itu apabila itu sudah dapat perhitungan itu nanti akan bisa digunakan di bulan-bulan berikutnya. Gitu, sangat memudahkan sekali. Selanjutnya kami mungkin langsung saja ke file yang sudah kami persiapkan. Nanti kami mengambil contoh di PSDM ini. Nah, sebagai kita ketahui bahwa rincian dari penghasilan kita selaku ASN adalah terdiri dari gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, yaitu itu tunjangan keluarga, dan tunjangan eselon, fungsional maupun tunjangan umum. Dan di sini kita mulai bulan Januari sebenarnya sudah ada pembayaran, itu langsung dipotong di dalam gaji. Ini sudah kami masukkan menjadi perhitungan yang sudah dibayar. Nah, ini tugas Bapak Ibu sekalian nanti adalah memasukkan besaran dari tunjangan tetap lainnya ini. Ada yang tunjangan kinerja, tunjangan bentar. Siapa mau melakukan ini?
Tadi kada Stop saja. Oh, stop saja. Ya. Ya. Ya, maaf tadi ada gangguan teknis karena ini perdana menggunakan aplikasi Zoom ini, jadi harap dimaklumi. Jadi kami ulangi bahwa kami mengambil contoh file data pegawai untuk BKPSDM. Sini sebagai kita ketahui bahwa saat ini sudah ada pembayaran sebesar 1%, tetapi masih komponennya sampai dengan tunjangan umum ini. Jadi tugas Bapak Ibu sekalian nanti adalah mengisi di antara 5 kolom ini, masing-masing pegawainya, sehingga nanti akan didapat total penghasilan berapa. Misal saya coba ini mengisi misalnya 6 juta. Nah, ini sudah langsung berubah. Sudah langsung berubah total penghasilan, sehingga perhitungan BPJS Kesehatan sebesar 1% adalah Rp100.097. Sehingga perhitungan BPJS Kesehatan dikurang dengan IWP yang telah dibayar ini, sehingga kekurangan yang belum dibayar adalah sekian, 60.000. Nah, ini. Nah, jadi itu diisi ke masing-masing ASN di lingkup SKPD Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti kita bisa melihat jumlah yang menjadi kekurangan tersebut ini di sini. Oke, nah jadi sebelum Bapak Ibu sekalian selaku pengelola gaji nanti akan melakukan amprahan untuk pembayaran tunjangan penghasilan maupun tunjangan daerah, nanti agar memperhatikan ini dan memuat potongan SP2D ini nanti di SPM. Jadi itu diberlakukan sebagai potongan, dan apabila nanti SKPD sudah terkumpul, kami akan membuat billing untuk membayar ke BPJS. Nanti kami akan membuat berdasarkan dari potongan dari Bapak Ibu sekalian. Saya rasa mungkin ini saja dulu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mungkin nanti kami akan memberikan waktu untuk melakukan tanya jawab. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dana, ada yang ditambahkan kah? Sedikit tambahan, Pak. Mungkin ada tambahan dari Mas Dana nih selaku admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya menambahkan terkait dari file yang akan kami share di grup nanti, kan dari Januari sampai bulan Mei. Nah, itu yang terhutang karena setoran yang 1% sudah dipotong dari gaji. Nah, file ini saya ambil dari database gaji yang dibayar pada bulan bersangkutan. Artinya, apabila ada pegawai yang TPP-nya dibayar di situ tapi dia tidak ada di dalam daftar gaji tadi, Bapak Ibu harus menambahkan secara manual. Terkait di 5 kolom tadi kan ada tunjangan TPP, ada tunda, ada sertifikasi dan lain-lain, itu diisi sesuai kebutuhan.
tidak semua SKPD ada sertifikasi, tapi itu perlukan untuk Disdik. Adapun yang kolom sebelah kanan Pak Rija. MN, kolom anu Pak, N. Nah, sertifikasi tamsil guru itu nggak usah diisi. Nanti biasanya ada yang tanya, ini diisi apa Pak? Nah, ini untuk diisi. Nah, untuk tunjangan khusus guru juga. Itu yang kolom total penghasilan, itu sudah dirumus. Mohon jangan sampai tersentuh apapun. Fokus dari yang kolom L, untuk SKPD normal L. Kalau rumah sakit itu pakai tunda karena dia tidak menggunakan TPP. Nah, ini juga berlaku untuk TPP yang rapel. Kan ada itu Pak Rijalah di sini rapel TPP-nya. Nah, TPP rapel itu tidak melihat maaf, ada gangguan. Dua lah. Mati. Oke. Tadi Pak anunya Pak, laman anunya ada share. Oke. Bisa. Ya. Nah, nanti biasanya itu biasanya nanti kan ada yang rapel misalnya Tukin Januari, dia disusulkan di Februari. Nah, itu diakuinya di bulan bayar malah. Nah, bukan mengikut ke bulan berikutnya apa bulan sebelumnya, tapi mengikut bulan bayar sesuai dengan SPM yang diamprah. Sesuai kalau kan angkanya menambah ke situ sama kayak laporan kita ke Kementerian Keuangan. Nah, jadi nanti ini dilaporkan terpisah dengan yang TPP yang reguler. Kemarin ada yang menelpon ulun, Pak, kalau ini dilaporkan sudah hilang apa kewajiban melaporkan laporan TPP yang reguler? Oh, kada. Ini bagian dari syarat untuk mengamprahkan TPP yang setiap bulan diamprahkan maksimal paling lambat tanggal 10. Jadi kalau bisa ini dibarengkan sama dengan yang di email les supaya apa ngarannya Bapak Ibu kada bingung lagi. Tapi kalau ada yang perlu dipertanyakan, kami terbuka di sini untuk membuka forum diskusi. Itu aja dari ulun, salah hilap ulun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anmur dari masing-masing. Kalau ingin bertanya silakan. Oh ya, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan aja di-unmute di masing-masing komputernya. Waktu kami persilahkan. Dari SKPD mana? Dari SKPD Bapenda. Ya, Bapenda. Kalau Un mau tanya, kalau rapel THR harus ada iuran BPJS juga lah. Rapel untuk THR. Oh, kada kena. Kalau THR kada kena. Jadi hanya diinduk sama tambah yang tetap lainnya itu. Oke. Kalau Tukin yang tadi yang format tadi itu diisi sesuai pagu lah Pak. Sesuai pagu tanpa absen, banyak kinerjanya kada tanpa penyampaian kinerja lah. Oke, itu dulu Pak. Yang lainnya? Pak Bitan Harbun. Ya. Silakan. Mbak Yuyun. Ya, itu tiap bulan berarti Pak perhitungannya yang di Excel tadi? Per bulan, Bu. Oh, nggih.
Jadi per bulan nanti kami akan share ke masing-masing. Oke. Jadi silakan nanti diisi masing-masing. Ya, jelas. Terima kasih, Pak. Ya, banyak. Izin, Pak. Ya, siapa nih? Oh, Noto. Dinas Koperasi, Pak. Lanjut. Ya. Saya mau mengusulkan aja, Pak. Mengusulkan supaya teman-teman bendahara gaji bisa ringan tuh, nah. Tapi ini usulan aja, usulan. Untuk pemotongan kalau bisa langsung di aplikasi e-Kita, Pak. Kalau di aplikasi e-Kita ini kan ada untuk potongan PPh pasal 21. Nah, kalau bisa di 1% potongan bisa dipotong langsung di situ, Pak. Itu aja, Pak. Sakit kepala pun BKD. Oh ya, kami itulah. Ya, terkait yang ditanyakan Mas Noto tadi itu tidak bisa otomatis, mungkin karena ini berbeda tupoksinya. Jadi ini kan ada maksimalnya cuma sampai 12 juta. Jadi di Excel itu sudah kami siapkan, sudah formulasinya bahwa apabila token ataupun tambahan penghasilan itu melebihi token dan tambahan penghasilan ditambah dengan gaji itu melebihi 12 juta, maka hitungannya sampai dengan 12 juta saja. Jadi di aplikasi e-Kita ulun kada tahu lah, tapi mungkin bisa juga kami koordinasikan, bisa kami coba koordinasi dengan pihak BKPSDM, mungkin nanti mungkin kami tampung dulu Mas Noto. Iya, Pak. Kebetulan Pak, Pak. Ya. Halo. Kebetulan kemarin sudah Bu Himatiah menelpon di bagian ESDM, BKSDM. Jadi katanya harus di SK-kan dulu, Pak. Diperbubkan untuk menambahi potongan BPJS. Katanya bisa, tapi harus diperbubkan peraturan bupati dulu. Itu aja, Pak. Masih. Masih informasinya. Nanti mungkin akan kami tindak lanjutin nanti. Ya, masih Mas Noto, yang lain lagi. Ya. Ya, Pak Sekcam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Baik, Pak izin. Ya, ada. Ya. Yang Pak Rija yang masuk ke tabel yang tunjangan token tadi, itu nilai maksimal sebelum potong pajak atau setelah potong pajak? Nilai pagu, Pak. Nilai pagu. Perbuk. Oh, pakai pagu perbuk berarti. Pagu perbuk aja, enggak. Oh, berarti konstan lah, setiap bulan tuh konstan berarti. Makanya enggak, supaya kada terlalu Tapi memang kalau di aturannya memang kayak itu, Pak. Sesuai dengan di SK gitu lah. Sesuai dengan ya, tadi kami perkirakan itu yang dia terima setiap bulan, kan beda setiap bulan kan? Iya. Jadi tanpa pengurangan pemotongan kinerja. Lalu itu kan laporan dibikin per bulan. Nah, kondisi kalau karyawannya pindah tempat kerja berarti yang misalkan kayak kami kan bulan Januari Februari itu masih dibati-bati. Nah, berarti yang untuk Januari Februari kami ikut di sana lah nanti untuk kekurangan lo. Iya, Pak. Iya, Pak. Karena sesuai dengan pembayaran gaji masing-masing. Datanya ini mungkin yang perlu diingatkan ke masing-masing SKPD, karena kan
ada beberapa kali mutasi pindah tugas tuh, baik yang jabatan maupun yang staf. Nanti kalau yang berarti yang posisi yang lama ikut SKPD yang lama, yang posisi yang baru sejak dia pindah itu ikut yang baru. Ya, betul Pak. Jadi data yang kami sampaikan ini di filenya ini adalah data pembayaran gaji. Jadi misalnya Pak Sekjam tadi masih di bati-bati kan, misalnya masih di bati. Nah, jadi memang bati-bati Pak yang membuat pemotongannya nanti. Pak, terkecualinya ada yang mutasinya di atas tanggal 15 itu kan KTP-nya dibayarkan di SKPD yang baru. Jadi aja Pak, ya. Jadi kan masalah juga walaupun di atas tanggal 15, yang penting kan nanti kita ada datanya ke BPJS gitu. Intinya kan kami nanti akan merekap juga terkait dengan kekurangan iuran ini dan rekapnya per sekabupaten. Jadi kan masalah misalnya Pak Sekjam masih di bati-bati, yang jelas kan dibajuin ke Deda gitu nah. Jadi di bati-bati situ kayaknya. Itu aja mungkin. Sama mungkin saran ini, karena kita kan yang kalau bulan Mei mungkin bisa langsung masuk di TPP yang akan kita cairkan di bulan Juni. Nah, tetapi kan untuk yang Januari sampai sampai April itu kan istilahnya kita kayak tuh utang kan, masing-masing PNS itu kan terutang tuh. Nah, saran aja kalau kemungkinan nanti mungkin bisa ditindaklanjuti dengan surat. Kalau mengharapkan istilahnya itu partisipasi langsung oleh PNS itu akan sulit, nanti mungkin kita harus cepat menghitungnya ini, nanti dibayarnya itu langsung pakai TPP yang bulan Mei nanti. Jadi cepat selesai masalah utangnya ini. Jadi kita bulan Januari sampai April itu nanti mungkin sudah, kalau sudah ada indeksnya per orangnya berapa, itu nanti mungkin bendaharawan gaji bisa langsung memotong melalui TPP yang akan mereka terima yang untuk bulan Mei. Supaya selesai lah. Kalau ini sudah selesai, berarti kan kita ke depannya udah relnya tuh udah ada itu, nah, kada perlu lagi istilahnya kita mengerjakan itu. Jadi kami ada rencana juga sebenarnya kada mesti sampai pembayaran kekurangannya nih, bisa juga kita sampai Maret aja kah, dulu 3 bulan dulu, karena bulan depan kayaknya 3 bulan. Gitu. Jadi nanti kayak apa kayaknya kesepakatan kita, apakah nanti dipotong 3 bulan dulu kah, yang kekurangan iuran nih, atau kayak apa kayaknya 5 bulan langsung kah, gitu nah. Nanti kita apa? Tergantung kami ngikutin apa yang menjadi kebijakan kabupaten nanti. Iya, Pak. Makasih, Mbak Masih. Terima kasih. Ada lagi kah? Pak, dari DPU PRP. Ini berarti pagu aja Pak. Kalau tugas tambahan kada termasuk potongan BPJS, sampai pagu aja. Dia juga termasuk. Masuk itu kan itu jadi penghasilan tetap juga kan? Yang tambahan itu. Oh iya ya gitu Bu aja Bu. Jadi di luar lah. Di luar jadi di pakai perbuk aja kita, insya Allah itu kan menyalahi anu. Dasarnya kan ada kita di perbuk itu nah. Berarti di luar. Contohnya kayak apa Gerang nih? Bu siapa nih? Nana kah? Bu Nana lah. Contohnya pembantu bendahara atau pejabat pengadaan atau gimana? Itu atau pengurus barang? Ya SK-nya pagunya biasanya kalau Pak. Pagu berarti. Pak pagu namanya sebagai pengelola keuangan. Sebagai anu aja lah, pagu jabatan aja lah, pagu jabatan aja Bu. Nggih, siap Pak. Nggih, itu tugas tambahan tuh kedesah kan. Jadi jabatan pian sebagai pengelola Pak. Jadi itu aja buat. Ada yang masuk lagi kan? PTSP kan, takun. Mas Kasmo biasanya.
Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini mohon dijelaskan kembali yang maksimal perhitungan 12 juta penghasilan. Misal kayak eselon 2 kepala dinas, itu kan penghasilan per bulan TPP-nya melebihi dari 12 juta. Terima kasih. Ya, langsunglah. Jadi di file itu sudah kami buatkan formulasinya, Bu. Misalnya yang bersangkutan itu di atas 12 juta, perhitungannya tetap 12 juta. Jadi, pian kada usah repot, pian cuma mengisi anunya besaran aja. Nah. Kalau ada yang pindah, gimana Pak? Yang sudah mutasi, tapi sempat menerima TPP di sini. Pagi aja. Pindah ke dinas sosial yang bersangkutan. Pensiun dan lain-lain ya mau kada mau. Harus kan yang terima apa TPP-nya dibayar di mana? TPP-nya dibayar di sini sempat 3 bulanan. Tetap 2 depian, Bu. Karena dibayar 2 depian. Yang meninggal kayak itu juga berarti pala ahli waris dicari. Dari talangnya bendahara. Iya, itu aja, Bang. Kalau TPP-nya dibayar 2 depian ini. Buat potongannya tuh, nah. Pemotongan terhutangnya? Apanya? Untuk pemotongan terhutangnya. Dari uang yang bersangkutan. Ditagih tadi maksudnya duitnya. Iya, tagih ya. Suratnya sebagai personal. Ada suratnya. Oh. Surat dari minta tolong ada suratnya dari itu, Pak. Dari nanti suratnya di apa di ya kami nanti akan menyurati masing-masing SKPD terkait dengan terima kasih banyak, Pak. Mungkin ya. Jangan cukup ilmu aja kan. Mau belajar tentang Ada lagi kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rija, ini kami dari Dinas PMD menyarankan aja untuk yang pemotongan terhutangnya itu kayak apa kalau misalnya dibayar pada saat PNS yang mutasi-mutasi itu di tempat yang sudah definitifnya. Contoh misalnya kayak kita ini dimutasikan dari Maret ya, per Maret. Jadi Januari Februarinya dibayarnya langsung sekaligus di bulan Mei, TPP bulan Mei, tapi dari Dinas PMD. Jadi Dinas PMD yang langsung membayarkan. Semuanya kembalinya ke kas daerah juga. Daripada kita nanti 2 bulan di Kominfo, kemudian selebihnya di Dinas PMD. Mohon ini bagaimana Pak Rija? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan yang itu, Bu, ini kan setiap SKPD nanti kan ada melakukan amplahan nanti. Jadi ada di SPM-nya kan ada potongan. Jadi langsung aja Bu di anunya karena kayak apa supaya nyaman benar kita laporannya kan, sedangkan file yang di Excel tadi kan yang bersangkutan itu masih di SKPD yang bersangkut yang bekerja gitu nah. Jadi merasa sesuaikan aja dan Excel-nya dulu supaya kada terhambur datanya gitu nah. Belum. Jadi kada masalah karena kami rekap juga orang-orangnya kena sebaiknya mungkin
mengikuti file aja Pian supaya kadang ngalih gitu nah. Mungkin itu Jepang saran ulun. Oke, siap. Nah, kita mengikuti aja. Terima kasih. Itu Supaya balance dengan laporan. ya. SKPD yang lain. Ayo, SKPD yang lain adakah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah masuk. Langsung gitu ya. Halo Pak, mau nanya dari Bapeda. Ya. Nanya, kalau ini kan tadi untuk pemotongannya kan ini masuk akan di SPP SPM kan ada Pak untuk pemotongannya langsung kayak yang untuk pajak yang 21 kan, PPN itu kan 21 langsung dipotong nih di SPP SPM-nya. Kalau yang untuk JKN ini kan kayak gimana Pak masuknya? Potongan BPJS ngarah juga. Berarti masuk akan jual lah ke sana lah langsung Yang kayak mau lah gaji itu nah. Oh, ini siap. Kalau gaji kan ada potongan BPJS. Iya. Oh ya, oke. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Sari. Itu kesepakatan menjadi berapa bulan ini Pak katanya? Ya, itu kan. Kayak apa Pak? Berapa bulan ini? Langsung aja karena ada banyak bulan. Tentang-tentang yang nyebat. Pak, kalau boleh usul Pak, permisi Pak Rija. Ya silakan Pak. Rija, ulun usul langsung 5 bulan aja sekali, langsung 4 bulannya aja sekaligus Pak, supaya kita kada bolak-balik pemotongan. Soalnya kan nanti menjelaskan lagi bolak-balik Pak ke yang lainnya. Soalnya kan kami banyak nih di BPP ya, ininya stafnya. Jadi kalau bisa langsung aja. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, setuju. Sebenarnya ulun setuju aja. Nggih. Ulun tadi kan mau aja wacana gitu. Karena kayak ini Bang, bila banyak bulannya banyak ya potongannya gitu. Maksud ulun. Kali kalau sepakatannya 4 bulan atau 5 bulan sekalian kita masalah. Nah, kayak pakainya kita menyikapi ya. Ya, yang ada lagi kah? Dinkes dan distrik yang banyak orang ada. Sudah. Bahkan ada lagi berarti anunya sudah cukup aja sudah berarti paham keberatan. Berarti paham berataan lah sudahlah karena setelah ini nanti kami akan sampaikan filenya ke masing-masing SKPD. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti video conference ini dan kami mewakili BPKAD selaku PUD. Mohon maaf bila ada hal-hal yang masih mungkin kurang jelas dan kami membuka apabila ada hal-hal yang nanti akan disampaikan atau ditanyakan di baik itu di grup gaji juga nanti akan kami tindak lanjuti. Jadi kesimpulannya pada hari ini intinya untuk kekurangan iuran JKN ini kita sepakati 4 bulan lah. Tapi kita sepakati 4 bulan sesuai dengan Bu Yulian tadi. Mohon rasa Jepang supaya kada terlalu banyak jatuh utang dengan BPJS. Jadi untuk teknisnya nanti dipotong di SPM, rekeningnya ada potongan BPJS. Jadi selain PPh 21 ada juga kan potongan BPJS di SPM ini nanti. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama harus ditagih kayak apa caranya. Karena kewajiban kita yang membayar, kita yang memotong. Ada tanda tangannya kalau Kak yang mengamprak gaji dan lain-lain itu bertanggung jawab sepenuhnya. Apa aja gini?